Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tidur saya mau cerita bentar. Cerita agak mistik yang pernah saya alami, yang pernah saya jumpai sendiri. Pertama-tama memang agak aneh dan nggak masuk akal, tapi ya seperti itulah perjalanan saya selama ini. Jadi saya banyak sekali menemukan selama perjalanan orang-orang aneh, dan ini sangat mungkin kita akan sangat susah sekali untuk percaya ketika kita belum mempelajari, ataupun mungkin kita akan dianggap halu ketika kita bertemu orang-orang yang selalu bercerita sesuatu yang gak masuk di akal kita. Hal yang paling unik, yang paling pernah, dan ini pernah saya ceritakan ke teman saya, sahabat saya, bahwasanya dulu saya pernah menangani, mau dibilang menangani ya masih baru latihan, masih sementara berjuang. Yang intinya saya pernah menemukan sebuah penyakit, yang mana penyakit itu semua barang-barang yang saya miliki itu nggak ada yang stabil, nggak ada yang sehat. Dan saya anggap itu dulu masa proses ujian saya, karena emang dulu saya pernah berdoa bahwasanya ya Allah, saya mohon bekalkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat saya pribadi dan keluarga serta orang lain. Dan memang dulu saya pernah berdoa ulang-ulang bahwasanya supaya dibekalkan suatu pemahaman yang bisa bermanfaat diri sendiri serta keluarga dan orang lain. Dan untuk terjun ke arah situ ternyata emang tidak semudah itu, teman-teman. Dan di waktu itu saya hampir-hampir saja nyerah dan hampir-hampir saja KO. Yang intinya banyak sekali hal-hal yang aneh, super aneh. Contohnya yang pernah saya ceritakan ke sahabat saya pernah punya suatu benda, sepeda motor. Terus motor itu sampai udah belah mesin, turun mesin, saya pakai kerja, tiba-tiba mati. Di starter gak mau nyala, di engkol gak mau nyala. Terus saya pakai air, saya baca ayat kursi, saya siram motor itu, tiba-tiba nyala, tiba-tiba bisa nyala lagi. Nah, terus untuk pembuktian lebih jelasnya bahwasanya siapa tahu teman-teman berpikiran seperti ini, lah itu kan bisa aja dalam kondisi panas terus nunggu agak dingin dulu baru bisa nyala. Oke. Terus kedua kalinya pas saya pulang dari rumah itu kan, udah nyampe di rumah, pulang dari kerja udah nyampe rumah. Waktu itu saya suruh adik saya, dan adik saya masih ada di sini, adik saya. Saya bilang, tolong belikan es batu. Nah, perjalanan dari rumah beli es batu itu sekitar 3 kilo. Itu beli es batu. Terus saya siapkan air, satu botol aqua besar tapi nggak penuh, setengah aja. Habis itu saya berpesan sama adik saya bilang,
kalau di perjalanan motor ini mati, kau tinggal siram pakai air yang ada di botol ini. Jadi saya kasih air. Nah setelah itu ternyata emang benar-benar motor itu mati terus di jalan, mati terus disiram hidup lagi. Habis itu setelah disiram jalan lagi sebentar, habis itu mati lagi, disiram lagi. Karena habis yang hampir habis air yang di dalam botol aqua tadi, akhirnya adik saya itu pulang gak beli es batu. Alasannya takutnya semakin jauh air di dalam aqua itu habis, motornya pun mogok. Dia cerita kayak gitu, dan adik saya masih ada sampai sekarang. Intinya itu yang saya alami ya teman-teman. Makanya saya tuh kekeh dalam belajar ke arah situ tuh, karena saya pernah diuji di bidang itu. Dan untuk membedakan gangguan seperti itu, kayaknya alhamdulillah udah tertancap di kepala saya bagaimana cara melihat orang-orang gangguan seperti itu. Gangguan antara bidang kedokteran dengan melihat secara spiritual. Sekali lagi di sini saya tidak bermaksud untuk meninggikan diri, tetapi itu suatu perjalanan yang pernah saya alami. Dan alhamdulillah di luar sana pasti teman-teman di luar sana itu banyak yang mengalami penyakit yang dianggap nggak wajar gitu. Sebenarnya itu kalau menurut pandangan saya ya, dan pandangan saya ini bisa salah bisa benar. Kalau dari segi pandangan saya, karena saya yakin teman-teman di luar sana itu entah kerabatnya ataupun ibu bapaknya atau anak-anaknya ada yang mengalami seperti itu. Dan gimana caranya bisa membedakan apakah itu murni gangguan jin atau bukan. Alhamdulillah saya akan kasih tahu caranya. Caranya sebenarnya untuk mendeteksi itu seperti ini. Ini untuk khususnya orang muslim ya. Apa aja yang sering diamalkan ketika selesai sholat ataupun di dalam sholat, yang penting intinya amalan yang disenangi, yang sering diamalkan. Nah coba deteksi pakai amalan itu. Jadi pakai air di dalam gelas sambil baca yang sering diamalkan itu, lalu ditiupkan, lalu disuruh minum. Nah kemungkinan kalau tingkatnya nggak terlalu parah, itu bisa aja kelar dengan cara seperti itu. Tapi kalau parah itu paling memunculkan reaksi, dan kalaupun sekiranya reaksi, saya minta jangan dilanjutkan, tapi cari orang yang paham dengan hal tersebut. Tapi ya itu tadi, jangan langsung di pikirannya tuh pengen cari orang, pengen cari ustadz, jangan kayak gitu. Tapi caranya seperti ini: ketika selesai dalam sholat, menjalankan sholat, teman-teman berdoa minta sama Allah diberikan jalan, ditunjukkan jalan. Nanti kalau udah berdoa kayak gitu, insya Allah Allah akan ngasih jalan. Tetapi mungkin teman-teman banyak yang masih nggak tahu jalannya seperti apa atau kayak mana. Yang intinya doa teman-teman, doa. Habis itu beranikan diri untuk mengambil suatu jalan. Karena untuk membedakan kehendak kita dengan kehendak Allah itu, saya ibaratkan kayak gini: manusia itu diberikan kehendak, tapi kehendaknya itu cuma 2% dan bisa salah. Besar kemungkinan akan salah memilih jalannya. Makanya saya bilang doa dulu sebelum mengambil suatu langkah. Itu yang terpenting.
Sebenarnya banyak sekali